Halo, selamat datang di Tangerang Talk bersama Tifa Auliani. Di sini pastinya saya nggak sendiri karena sekarang saya ditemani oleh Pak Suli selaku Kepala Dinas Perindakop Kota Tangerang. Halo Pak Suli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebenarnya di Perindakop ini menangani beberapa program ya Pak ya. Cuman yang mau kita obrolin saat ini adalah terkait UMKM. Apalagi banyak sekali nih instansi-instansi ataupun influencer Pak yang sekarang tuh makin tertarik sama UKM atau UMKM. Tapi sebelum kita kenal lebih jauh terkait UMKM, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan ada UKM, ada IKM, ada UMKM? Ya. Baik, terima kasih ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Mereka punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Ya, misalkan kalau UMKM itu satu usaha dengan modal di bawah 1 miliar. Kemudian yang namanya IKM itu merupakan proses dari mulai pembuatan sampai ke penjualan. Ya. Tetapi yang namanya UKM itu hanya proses penjualannya saja, gitu ya. Jadi masing-masing tidak memiliki perbedaan tapi memiliki fungsi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau dari hulu sampai hilirnya itu namanya IKM gitu ya Pak ya. Dan kalau reseller itu UMKM gitu Pak sebutannya. Reseller bisa dikatakan UKM, kecuali kalau dia memproduksi. Kalau memproduksi maka dia disebutnya dengan IKM. Kira-kira gitu. Jadi itu IKM kalau dia memproduksi kemudian menjual, dia bisa dikatakan IKM ya UKM juga. Oh, dua-duanya. Ya, tapi kalau hanya menjadi reseller saja, dia hanya UKM. Kalau di bawah 1 miliar sebutannya UMKM, gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, untuk kondisi UMKM di Kota Tangerang sendiri seperti apa Pak? Saya dapat info tuh dari Mukabit banyak banget gitu usaha UMKM di Kota Tangerang Pak. Ya, yang jelas pasca pandemi atau pada situasi pandemi, banyak pilihan masyarakat yang akhirnya menjadikan aktivitas UMKM ini menjadi pilihan. Oh ya. Iya betul Pak. Kita tahu banyak industri-industri yang mungkin mengalihkan usahanya ke daerah lain dan pada akhirnya beberapa karyawan yang diputus hubungan kerja melakukan langkah dengan menjadikan UMKM ini sebagai pilihan, ya. Dan alhamdulillah sejauh ini dari apa yang telah kita lihat di lapangan, ini merupakan hal yang tepat bagi mereka dan sejauh ini juga cukup mensejahterakan, ya. Tetapi kami dari Perindakop UKM tentunya juga selalu mengambil langkah untuk melakukan aktivitas pembinaan agar mereka tetap bisa bertahan dengan upaya dan usahanya. Jangan sampai mereka juga kemudian hari menjadi putus asa ya dengan apa yang diusahakan. Padahal ini merupakan pilihan yang tepat, yang baik ya. Jangan sampai kita juga semua berpikiran bahwa untuk menciptakan kesejahteraan harus menjadi pegawai. Ya, tetapi UMKM juga merupakan bentuk mata pencarian yang harus menjadi pilihan masyarakat. Iya, berwirausaha ya Pak ya. Betul. Jangan cuman mau cari pekerjaan tapi kita membuka lapangan pekerjaan dengan UMKM begitu. Nah, untuk mendukung teman-teman UKM ya Pak, tadi Bapak sempat katakan juga ada pembinaan yang dilakukan oleh Disperindakop ya Pak ya. Nah, boleh kasih tahu nggak sih Pak pembinaan apa sih Pak yang diberikan nih supaya teman-teman tetap semangat walaupun namanya juga usaha ada turun naik ya Pak, ada up and down-nya. Langkah pertama adalah mengkondisikan terciptanya satu koordinator-koordinator di lapangan. Ini untuk memudahkan kita menggalang para UMKM untuk bisa kita berikan wawasan atau pengetahuan. Karena Dinas Perindakop juga tidak sedikit beberapa agenda atau kegiatan yang memberikan pembekalan-pembekalan ya untuk bisa menjadikan pengetahuan bagi mereka, misalkan masalah pengemasan, masalah mutu, ya, masalah pasar, ya, ini harus dikenal oleh para UMKM agar produk-produk yang sudah dihasilkan ini menjadi
yang dapat meningkatkan kesejahteraan, ya kira-kira seperti itu. Jadi pembinaan yang kita sudah berjalan ya berupa pendampingan, ya berupa pendampingan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang kita berikan, yaitu tadi yang saya sampaikan berupa pelatihan-pelatihan. Pendampingan sangat penting ya Pak ya, supaya programnya terus meningkat, terus updating terus ya Pak ya. Betul. Nah setelah itu tadi ada pendampingan, sosialisasi dan lainnya ya Pak ya. Ada benefit lain nggak sih Pak atau keuntungan gitu Pak yang didapatkan ketika kita nih daftar menjadi anggota UMKM di Kota Tangerang? Keuntungan omset naik gitu Pak? Iya. Keuntungan bagi para UMKM yang mendaftar ya sudah dipastikan kan produk mereka akan lebih dikenal. Ya. Betul. Kemudian kita juga mencoba untuk bisa memberikan panduan-panduan ya bagaimana sebaiknya produk yang yang baik ya, yang layak untuk dikonsumsi oleh para pasar ya, sehingga mereka sendiri juga tidak merasa, atau gini, mereka kepercayaan dirinya timbul ya dengan hasil produk yang sudah mereka produksi, kira-kira itu. Iya, karena ngebaca pasar juga agak-agak susah ya Pak ya, supaya nggak kehilangan langkah tuh. Betul. Jadi ini juga merupakan ilmu yang memang harus kita berikan ya. Para pelaku UKM ini tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi ya. Apalagi mereka harus mengenal dunia pasar. Iya, ya, tentu pasar, saja aduh ya ampun. Hal ini kami perlu ambil langkah-langkah dengan proses pendampingan. Makanya kita kerahkan seluruh koordinator-koordinator di kecamatan untuk dapat juga ya melakukan bimbingan berdasarkan pengalaman masing-masing, sehingga ini dapat dikatakan sebagai pendampingan dan meningkatkan kepercayaan diri bagi para UMKM untuk melakukan usahanya. Iya. Apalagi tadi yang sempat Pak Kadis bilang di awal ya, hadirnya pandemi COVID-19 nih ya, merubah pola masyarakat dalam membeli ya kan. Tadinya kita secara offline atau onsite datang ke tempatnya langsung. Betul. Sekarang harus secara online ya Pak ya. Dan UMKM juga harus bisa ya mengikuti perkembangan itu ya Pak ya. Betul. Ya, yang pasti sebagai pelaku UMKM jangan juga terpaku kepada bimbingan-bimbingan yang berasal dari pemerintah ya. Mereka juga harus proaktif. Kan sekarang bisa kita lihat di kanal-kanal channel di media sosial ya. Di YouTube gitu ya Pak ya. Iya, yang dapat menambah pengetahuan. Ya, jadi jangan hanya menunggu dari pemerintah dari pihak relawan nih gitu. Mereka juga harus proaktif. Iya. Karena sekarang dengan mudah sekali kita membuka channel-channel media sosial yang dapat menambah pengetahuan ya, tidak hanya dari pemerintah, kira-kira itu. Iya, banyak sekali ilmu yang disebar ya di media sosial gitu, apalagi untuk teman-teman yang memang baru memulai usaha. Betul. Seperti saya mungkin ya Pak ya. Iya. Baru mulai usaha, nggak ada salahnya Pak ya bekerja sambil usaha ya Pak? Oh, nggak ada masalah ya. Negara kita ini memang masih membutuhkan sekian banyak wirausaha, dan itulah yang akan menjadi modal ya bagi kita mengarah kepada negara yang kuat ya. Jadi negara yang kuat itu harus memiliki banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mudah-mudahan ini akan menjadikan bentuk sebagai kemandirian ya bagi negara kita. Iya, jadi nggak hanya konsumtif aja nih negara kita, tapi juga bisa secara produktif ya menghasilkan ya Pak ya. Pemikirannya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, jangan bukan mencari lapangan pekerjaan. Ya, kira-kira itu. Itu ya Pak kuncinya ya Pak ya. Yang harus dirubah mindsetnya. Betul.